Harus berani terima kenyataan Isa adalah Yesus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai. Harus berani menerima kenyataan Isa adalah Yesus. Isa Al-Masih adalah Yesus. Emang Pak Pendeta Tan Hoi Nai, Pak Pendeta HTD, Isa Al-Masih adalah Yesus itu ada di mana? Ada di Alkitab. Udah lama saya sudah menyampaikan ini, kira-kira dari awal-awal saya dulu muncul ya. Saya sudah lama memberitakan ini bahwa Isa Al-Masih itu ada di Alkitab. Alkitab bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Waktu itu saya selalu ngomong gitu. Ya, kalau Arab Barat itu disebut Yasu Al-Masih, kalau Arab Timur Isa Al-Masih. Ya, lalu makin ke timur ke sini sampai Melayu. Di Melayu di Alkitab, ini sekali lagi di Alkitab ya, bukan di luar Alkitab. Di Alkitab Melayu ditulis apa? Isa Al-Masih. Itu Yesus Kristus, betul. Jadi kata seperti Allah, kata Rab, kata Isa Al-Masih, Allahu Akbar, Allahu Akad, itu banyak tertulis di dalam Alkitab-Alkitab suku-suku yang berkiblat ke Arab, suku Melayu misalnya. Ya, itu Allah ya Allah, ya, di Irak, Iran, Turki, ya, Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, itu semua ini di Alkitab, bukan di luar Alkitab. Isa Al-Masih, kemudian Allah, Allahu Akbar, Allahu Ahad, ya dong, Warabani, banyak ayat-ayat seperti itu ya. Kalau Allah itu Allah, kalau Tuhan itu Rab. Ya, kalau di Arab Barat Tuhan itu juga Rab, yaitu Rabil Alamin, ya, seperti itu ya. Cuman kalau di Arab yang bagian barat, Yordania, Damsyik, Mesir, itu disebut Yasu Al-Masih, bukan Isa. Kalau di Ibrani disebut Yesua HaMasiah, ya. Kalau di daerah Yunani disebut Iesos Kristos. Itu semuanya ada di Alkitab itu. Kalau di Eropa disebut Jesus Christ, di Indonesia Yesus Kristus, di Jepang Yasu Kirisuto, di Cina Yesu Jidu, itu semua ada di Alkitab. Jadi kita harus mau menerima kenyataan Isa Al-Masih itu Yesus Kristus. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya kena kiri kanan. Loh, kok bisa kena kiri kanan? Oke. Karena Isa Al-Masih tertulis juga di luar Kristen, di luar Alkitab, betul? Ini fakta loh, Isa Al-Masih ada di luar Alkitab. Itu yang saya menyebut kelompok kiri. Kelompok kanan ada dari kelompok yang punya Alkitab, sebut saja dari yang ngaku-ngaku Kristen. Itu kelompok kanan itu yang ngaku-ngaku Kristen, ya, yaitu orang-orang Nasrani, ya. Kelompok kiri, kelompok di luar Kristen tetapi yang sebut-sebut Isa Al-Masih juga. Paham? Saya ulang. Kelompok kiri itu kelompok di luar Kristen yang nyebut-nyebut juga Isa Al-Masih, ya. Kelompok kanan adalah kelompok Nasrani yang comot-comot kekristenan. Dua-duanya kena imbasnya gara-gara Isa itu Yesus. Oke, bagi kelompok kiri. Bagi kelompok kiri Isa itu cuma nabi, Pak. Ya, cuma nabi. Bukankah Isa itu Ruhullah? Iya, Pak, Ruhullah. Pak, Ruhullah itu artinya apa? Roh Allah. Nah, itu kan sama dengan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Iya, tapi Isa itu cuma nabi, Pak. Bukankah Isa selain Ruhullah juga Kalamullah? Iya, Pak. Kalamullah itu kan firman. Firman sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Tapi gimana, Pak? Isa itu cuman nabi, Pak. Bukankah Isa itu hakim adil hari kiamat? Iya juga, Pak. Hakim adil hari kiamat itu kan sama persis dengan Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, anak domba. Jadi kena imbas. Karena Isa itu Yesus, maka kena imbas. Isa itu adalah anak domba, hakim adil hari kiamat. Isa itu adalah Allah yang roh.
Isa itu adalah firman yang adalah Tuhan, Rabbani itu. Itu kelompok kiri akan kena imbas. Walaupun kami itu hanya pokoknya Isa itu cuma nabi, Pak. Lah iya, tetapi apakah Anda bisa menolak bahwa Isa itu ruhullah? Nggak bisa nolak, Pak. Isa itu kalamullah. Nggak bisa nolak, Pak. Isa itu hakim adil. Ruhullah, karamullah, hakim adil. Itu pasti Allah, pasti Allah. Tidak bisa tidak, hakim adil kok. Nabi ya nggak bisa. Bingung, Pak. Lah ya itu dia, kena imbasnya di situ. Nah sekarang kalau itu kelompok kiri di luar Kristen, kelompok kanan yang selalu ngaku-ngaku comot-comot nama Yesus. Dengan adanya Isa itu adalah sama-sama adalah Yesus, maka dia adalah Allah, dia adalah firman Tuhan, dia adalah hakim adil hari kiamat, dia adalah alfa omega, dia adalah maha kuasa. Orang-orang Nasrani ya kebakaran jenggot. Selama ini kami kan maha kuasa itu Bapa. Ayo, dengan adanya Isa itu sama dengan Yesus, maka yang selama ini Bapa ya berarti salah ya Pak, ya salah. Khalik langit dan bumi itu ternyata Yesus Pak, Isa Pak, betul. Hakim adil hari kiamat itu Isa Pak, betul, bukan Bapa, bukan. Dulu kok kenapa ya Matius 24 ayat 36 kok kok yang menentukan kiamat itu Bapa, waktu itu kan Isanya masih jadi manusia. Ya, kanan kena ya, itu kelompok Nasrani yang selalu mencomot-comot Yesus dan selalu malah lebih menghujat daripada kelompok kiri. Oke. Mana yang peluang masih bisa selamat, Pak? Kelompok kiri yang di sana juga sebut-sebut Isa. Ini lumayan. Isanya satu, tunggal, esa, tauhid ya. Apalagi echad sih sebenarnya yang paling pas itu echad ya. Karena kan Allahu akad, tidak ada Allahu tauhid ya. Itu di kelompok kiri. Kelompok kiri itu memang lumayan ya. Ada peluang nanti untuk selamat. Karena apa? Karena kelompok kiri itu percaya Allah itu ruhullah. Ya, Isa itu juga kalamullah. Isa itu juga hakim adil. Tapi kami juga percaya Isa itu cuman seorang nabi. Lah iya, Alkitab sendiri juga menulis Isa itu nabi. Mereka belum paham bahwa waktu jadi manusia disebut nabi, ya. Yohanes 6 ayat 14. Waktu jadi manusia disebut nabi besar, ini Isa ini, ya, Isa ini. Isa itu waktu jadi manusia disebut nabi, disebut juga nabi besar, Lukas 7:16. Tapi setelah mati disalib bangkit, ya, disebut ruhullah, kalamullah, hakim adil. Tapi kan Isa nggak bangkit, Pak, menurut kami. Tidak mungkin kalau tidak bangkit kok Isa jadi ruhullah. Itu hanya belum paham saja. Kan selalu membuat narasi yang disalib itu Yudas ya. Sudah dibantah oleh ayat Alkitab Yohanes 19 ayat 38 dan 40 yang diturunkan dari tiang salib itu siapa? Mayat Yesus, bukan mayat Yudas, bukan. Ya. Ini masih lumayan, Pak. Karena dari luar Kristen ini nggak menghujat-hujat Isa. Ya, justru kalau ada banyak ayat yang memuliakan Isa, ya, di satu pihak memuliakan Isa, ada banyak itu. Di sisi lain juga Isa itu cuma nabi. Mereka belum paham waktu jadi manusia, oke, Isa disebut nabi, boleh. Tapi mereka juga tidak bisa memungkiri bahwa Isa itu juga ruhullah, kalamullah, hakim adil hari kiamat, ya, seperti itu. Sementara dari kelompok kanan itu selalu menolak-nolak, itu sudah harga mati. Ya, jangankan Isa Al-Masih, Yesus Kristus saja ditolak. Ya, Allahnya 3. Jadi peluang dari kelompok kanan untuk masuk surga itu peluangnya 0%. Kalau kelompok kiri yang juga ada sebut-sebut Isa Al-Masih ini lumayan masih punya peluang karena sama dengan Kristen, Allahnya esa. Cuman ya masih belum paham lah ya. Ya, Allah Esa kan punya nama Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih ada juga disebut, tapi memang belum paham gitu. Cuman masalah belum paham aja.
ini kelompok kiri. Tapi kalau kelompok kanan betul-betul nolak, dan itu memang dijadikan musuh nanti di dalam perang Armagedon. Jadi kelompok kanan yang disebut Nasrani memang kemungkinan peluang untuk selamat masuk surga 0%. Tapi kalau kelompok kiri yang di luar kekristenan yang sama-sama menyebut soal Isa Al-Masih juga, apapun sebutan dia, mau disebut jadi nabi kayak mau disebut jadi apa, lumayan ada peluang untuk selamat. Karena apa? Karena di situ Allahnya satu. Ya, soal belum clear, Allah satu tapi bukan Isa, ya sudah kan, hanya masalah belum clear saja. Tidak mungkin Isa ya yang ruhullah, yang kalamullah kok bukan Allah yang satu. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi belum paham, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi fakta bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus sudah tidak bisa dibantah. Saya sudah sampaikan ini sejak lama, justru baru beberapa minggu lalu, justru yang memberi bukti kepada saya adalah mereka-mereka yang tadinya ngakunya sebagai Kristen, yang sering disebut mukalab. Mukalab ini justru menunjukkan bukti bahwa nih di Alkitab ada Isa Al-Masih. Gak usah jauh-jauh ke Arab, Alkitab bahasa Melayu. Jelas disebut Isa Al-Masih. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara, jadi clear. Yang kena imbas kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri adalah di luar kekristenan, tapi lumayan di luar kekristenan itu peluang untuk selamat masuk surga masih lumayan tinggi. Tapi kalau kelompok kanan, kelompok Nasrani, penyembah Bapa, penyembah Tritunggal, peluang untuk selamat masuk surga 0%. Ya, karena jauh banget, Allahnya 3. Allahnya nggak punya nama, dan dia juga tidak mengakui. Ya, kalau kelompok kiri lumayan, Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat, dia nggak mengakui hakim adil itu Bapa katanya. Sang pencipta itu Bapa. Itu kelompok kanan, itu kelompok Nasrani yang ngaku-ngaku Kristen. Peluang selamat masuk surga 0%. Kalau kelompok kiri di luar kekristenan yang sebut-sebut Isa Al-Masih juga lumayan di situ, karena ada Isa Ruhullah, Isa Kalamullah, Isa hakim adil, gitu. Seperti itu, ya, dan ada banyak ayat lain. Cuman belum klik doang, dikit lagi, gitu. Ya, karena belum paham. Ya, Isa itu pernah jadi manusia, ya, dan itu hanya 33 tahun. Kemudian sepanjang segala abad itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, Alfa Omega, yang awal yang akhir itu. Ya, peluangnya lebih banyak, mana lebih banyak kelompok kiri. Dari luar kekristenan malah lebih banyak peluang selamat dibanding kelompok kanan, orang-orang Nasrani yang jelas-jelas dari kapanpun sampai kapanpun menolak Yesus itu Tuhan Allah, Yesus Roh, gitu. Dia tolak semua itu. Yesus Maha Kuasa, Yesus Sang Pencipta, dia tolak semua itu. Yesus hakim adil hari kiamat, dia tolak semua. That it, fakta harus bisa menerima Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, ya. Kiri kena, kanan kena. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.